Bapak sudah mandi bersih, pakai parfum wangi, dan berharap malam ini bisa mendapatkan kehangatan dari istri. Pernahkah Bapak mengalami momen menyakitkan ini? Tapi saat tangan Bapak baru saja menyentuh pundaknya, istri langsung menepis sambil bilang, "Jangan sekarang, Pak. Aku capek, besok aja ya." Rasanya pasti campur aduk. Ada rasa kecewa, marah, dan mungkin Bapak mulai berpikir, apakah istri saya sudah tidak tertarik lagi? Apakah saya kurang jantan? Tahan dulu prasangka itu, Pak. Berhenti menyalahkan diri sendiri dan berhenti memaksa istri. Bapak harus tahu fakta medis ini. Bagi seorang wanita, gairah itu tidak terletak di organ vitalnya, melainkan di pikirannya. Jika pikirannya penuh dengan cucian, uang belanja, dan kenakalan anak, maka pintu gairahnya akan terkunci rapat sekuat apapun Bapak merayu. Tapi tenang, setiap gembok pasti ada kuncinya. Di video ini saya akan ajarkan teknik usapan oksitosin. Ada 3 titik rahasia di tubuh wanita yang jika diusap dengan ritme yang tepat, bisa mematikan hormon stres di otak istri dan menggantinya dengan hormon cinta yang meledak-ledak. Istri yang tadinya jutek dan menolak, bisa berubah menjadi manja, luluh, bahkan minta duluan. Simak baik-baik. Sebelum tangan Bapak mulai beraksi, tolong pahami dulu satu perbedaan mendasar ini agar Bapak tidak gagal paham. Pria itu ibarat kompor gas. Begitu knop diputar, api langsung menyala besar, siap masak kapan saja. Tapi wanita itu ibarat oven listrik. Dia butuh waktu untuk panas, butuh proses preheating. Banyak suami yang salah kaprah. Pulang kerja, lihat istri langsung ajak masuk kamar tanpa pemanasan. Ya jelas ditolak, Pak. Mesinnya masih dingin kok dipaksa ngebut. Istri bukan jual mahal, tapi secara biologis tubuhnya memang belum siap. Tugas Bapak adalah memanaskan oven itu pelan-pelan. Dan tombol pemanas pertamanya ada di sini, area tengkuk dan leher belakang. Mungkin Bapak bertanya, "Loh Dok, saya sudah sering pijat leher istri kalau dia masuk angin, kok dia biasa aja?" Nah, di sini kuncinya. Kalau Bapak memijat dengan tenaga kuat, menekan otot, itu namanya pijat capek. Otak istri menerimanya sebagai terapi medis. Tapi untuk membangkitkan gairah, Bapak harus ubah tekniknya menjadi the feather touch atau sentuhan bulu. Caranya, jangan gunakan tenaga otot jempol, gunakan ujung jari-jari Bapak atau punggung tangan. Usap area tengkuk istri dari batas rambut turun ke bahu dengan gerakan yang sangat lambat dan mengambang, nyaris tidak menyentuh kulit. Kenapa harus lambat dan mengambang? Karena di kulit leher wanita terdapat ribuan reseptor saraf halus yang terhubung langsung ke kelenjar pituitari. Sentuhan yang terlalu keras justru mematikan sinjal ini. Tapi sentuhan yang super lembut dan mengambang akan membuat bulu kuduknya merinding. Saat dia merinding itulah otak melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Itu tandanya ovennya mulai hangat, Pak. Istri yang tadinya cemberut pasti matanya mulai sayu dan nafasnya mulai berat. Itu sinyal hijau pertama. Setelah sinyal hijau pertama menyala di leher, jangan buru-buru pindah ke menu utama. Kita harus perkuat sinyalnya dulu di titik kedua, area belakang telinga. Bapak perlu tahu, area kulit di belakang cuping telinga wanita adalah salah satu bagian tubuh yang kulitnya paling tipis. Karena tipis, syaraf-syaraf di sana ibarat kabel listrik yang telanjang, sangat peka terhadap sentuhan udara sekecil apapun. Ini adalah radar alami istri Bapak. Kesalahan fatal para suami biasanya di sini, langsung menyerang telinga dengan hembusan nafas kasar atau ciuman yang agresif yang bikin risih. Big no, Pak. Itu malah bikin istri geli dan pingin menghindar. Kuncinya tetap sama, goda jangan paksa. Gunakan satu jari telunjuk Bapak. Mulailah dengan menelusuri garis lengkung daun telinga bagian luar dari atas ke bawah. Pelan sekali. Bayangkan Bapak sedang melukis garis di atas kertas tisu yang mudah sobek, jadi tekanannya harus 0. Lalu perlahan arahkan jari ke area kulit halus di belakang cuping telinga. Lakukan gerakan memutar kecil di sana. Sentuhan di titik ini mengirimkan pesan langsung ke otak istri bahwa aku aman, aku disayang, aku dilindungi. Saat rasa aman ini muncul, tembok pertahanan istri yang tadinya tinggi karena stres seharian akan runtuh seketika. Bapak akan merasakan tubuh istri mulai menyandar paslah ke dada Bapak. Itu artinya dia sudah menyerahkan kendali pada Bapak. Nah, ini dia gerbang terakhirnya. Jika leher dan telinga adalah persiapan mental, maka titik ketiga ini adalah persiapan fisik. Titik ini terletak di area sakrum atau punggung bagian paling bawah, tepat di atas tulang ekor area segitiga yang datar itu. Sudut kaki istri, jarak tubuh,
dan arah gerakan sangat mempengaruhi apakah sensasi terasa tepat atau tidak. Dan satu hal penting yang sering dilupakan pada posisi ini, perhatian suami sangat menentukan. Kontak mata, sentuhan lembut, dan membaca napas istri jauh lebih berpengaruh dibandingkan kekuatan. Kalau dilakukan dengan benar, gaya yang sederhana ini justru bisa menjadi salah satu yang paling efektif untuk membantu istri menikmati proses dan lebih mudah mencapai kepuasan. Sekarang kita bicara tentang gaya kedua yang sering dianggap sepele, bahkan sering dilewati begitu saja. Padahal bagi banyak istri, justru gaya inilah yang terasa lebih nyaman dan lebih mudah dinikmati. Posisi menyamping. Gaya ini terlihat sederhana, tidak terlihat aktif, tidak terlihat rumit, tapi justru disitulah kekuatannya. Pada posisi menyamping, tubuh istri tidak harus menopang banyak beban. Otot-ototnya lebih rileks, dan ketika tubuh lebih rileks, respons biasanya lebih mudah muncul. Secara alami, posisi ini memberi tekanan yang lebih stabil. Gerakan tidak perlu besar, tidak perlu cepat. Justru karena itulah sensasi bisa terasa lebih konsisten. Banyak istri merespons lebih baik pada gaya ini karena mereka tidak merasa dikejar. Tubuhnya diberi waktu untuk menyesuaikan diri. Gaya ini sangat cocok untuk istri yang mudah lelah, istri yang sulit rileks, atau istri yang butuh rasa aman sebelum benar-benar menikmati. Tanda bahwa gaya ini bekerja sebenarnya sederhana. Napas istri menjadi lebih teratur. Gerakan tubuhnya mulai mendekat, bukan menjauh. Responsnya terasa lebih hidup, bukan sekadar mengikuti. Kesalahan yang sering terjadi pada gaya ini adalah suami terlalu ingin membuatnya lebih seru. Padahal pada posisi ini, yang dibutuhkan justru kesabaran dan kepekaan. Ketika dilakukan dengan tenang dan penuh perhatian, posisi menyamping seringkali membantu istri lebih cepat merasa nyaman dan lebih mudah menikmati prosesnya. Sekarang kita masuk ke gaya yang memberi sensasi berbeda karena memanfaatkan tekanan alami tubuh. Pada gaya ini, posisi tubuh dibuat sedemikian rupa sehingga istri tidak perlu banyak menyesuaikan diri. Tubuhnya bisa lebih pasrah dan rileks. Kenapa ini penting? Karena saat tubuh istri tidak sibuk menopang atau menahan posisi, fokusnya bisa beralih ke rasa yang ia terima. Dan ketika fokus itu berpindah, sensasi biasanya terasa lebih jelas dan lebih konsisten. Banyak pasangan tidak sadar bahwa rasa kurang terasa sering bukan karena kurang usaha, tetapi karena tekanan yang tidak stabil. Kadang terlalu ringan, kadang terlalu berubah-ubah. Jadi, jangan pelit-pelit ya Pak. Ada uang abang disayang, tak ada uang, abang ya dipijat sendiri saja. Oke, kembali serius sedikit ya Pak. Setelah lelucon soal uang tadi, meskipun itu fakta, ada satu hal lagi yang sering dilupakan para suami yang usia pernikahannya sudah lama, yaitu sentuhan verbal alias pujian. Bapak masih ingat kapan terakhir kali memuji istri? Bukan memuji masakannya enak, tapi memuji fisik atau dirinya. Seringkali istri menolak berhubungan bukan karena dia tidak mau, tapi karena dia merasa tidak seksi lagi. Dia melihat perutnya yang mulai ada stretch mark bekas melahirkan anak-anak bapak. Dia melihat wajahnya yang mulai keriput dan dia merasa insecure. Saat dia merasa jelek, gairahnya mati. Disinilah tugas bapak sebagai suaminya. Sambil bapak melakukan usapan di punggung tadi, ucapkanlah mantra ajaib ini. Katakan dengan tulus, "Terima kasih ya Ma, sudah urus anak-anak. Kamu tetap cantik banget di mata papa." Kalimat sederhana ini Pak, bagi wanita adalah oksigen. Telinga wanita adalah pintu gerbang hatinya. Saat dia mendengar validasi dari Bapak, dia merasa diinginkan kembali. Dan yang merasa dirinya cantik dan diinginkan akan menjadi liar dan bergairah di atas ranjang. Jadi, kombinasi mautnya adalah sentuhan tangan plus transferan uang plus pujian sayang. Kalau Bapak praktekkan ketiganya, saya jamin Bapak akan kewalahan melayani permintaan istri. Jadi paket lengkapnya sudah Bapak pegang kuncinya. Usapan leher, telinga, dan punggung bawah. Ditambah bumbu rahasia, uang jajan, dan pujian tulus. Kalau kelima jurus ini sudah Bapak keluarkan, tapi istri masih dingin juga, wah, berarti Bapak harus introspeksi diri. Jangan-jangan Bapak lupa mandinya kurang bersih. Bapak-bapak sekalian, ilmu yang saya bagikan hari ini rasanya terlalu berharga kalau hanya berhenti di Bapak saja.
Coba bayangkan, teman-teman Bapak di pos ronda atau rekan kerja di kantor. Jangan-jangan mereka juga sedang pusing tujuh keliling karena sering ditolak istri, tapi malu buat cerita. Jadilah pahlawan bagi mereka, Pak. Tekan tombol share atau bagikan di bawah video ini, lalu kirimkan ke grup WhatsApp Bapak-Bapak atau teman nongkrong Bapak. Bilang ke mereka, "Bro, tonton ini. Ternyata kuncinya bukan obat kuat, tapi transferan." Insya Allah satu share dari Bapak bisa menyelamatkan keharmonisan rumah tangga teman Bapak yang sedang di ujung tanduk. Itu jadi amal jariah loh, Pak. Dan terakhir, saya ingin tantang Bapak dari 5 jurus tadi, mana yang paling berat buat dilakukan? Apakah memijat atau mentransfer uang? Jawab jujur di kolom komentar ya. Selamat mempraktikkan, selamat membahagiakan istri, dan sampai jumpa di video berikutnya dengan rahasia yang lebih dahsyat. Salam sehat, salam harmonis.